Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat ini sudah sangat terkenal. Saudara, sehingga semua pasti harusnya sudah ngapal. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sampai di sini. Saudara, kita perhatikan ayat-ayat ini supaya kita itu mengetahui rahasianya, intinya. Karena banyak saudara, kita kerap kali kalau membaca firman Tuhan, kita itu terfokus dengan apa? Dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi kita tidak terfokus dengan apa yang bagian kita harus lakukan. Ngerti tidak? Bedanya tahu. Kita kerap kali karena kebutuhan kita begitu, jadi kalau baca firman Tuhan diambil yang menyenangkan, yang menggenapi bagian kita. Nah, ini salahnya saudara. Sehingga saudara kalau berdoa, kalau saudara melakukan firman Tuhan tidak digenepi. Kenapa? Karena saudara menuntut Allah. Contohnya nyanyian-nyanyian tadi. Di dalam pujian tadi saudara bisa membedakan enggak pujian yang pertama dan pujian yang kedua. Jadi saudara, kita hidup dengan Tuhan itu hidup di dalam dunia daging dan dunia roh. Jadi kalau saudara turut masuk di dalam kebaktian, itu saudara pujian pun itu penting sekali saudara. Jadi jangan pujian, makanya saudara itu kerap kali apa? Datangnya selalu kepengennya telat. Gue firman baiklah. Padahal itu suatu kesalahan. Pujian itu luar biasa pentingnya. Pujian tadi yang pertama, itu pujian mengimani. Yang pertama tadi, sing mimpinan semangatnya sampai kayak semangat banget, mengimani, saudara. Makanya saya di sana saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini ini mengimani, tapi belum punya iman. Jadi menghimbau saudara itu, ayo toh, itu Allahmu tuh baik, Allahmu tidak ada yang mustahil, memang benar toh. Saudara ngerti toh? Tapi karena saudara belum ngalami, jadi diajak. Makanya saya bilang itu mengimani. Nah, pujian yang kedua itu menyembah. Itu
bukan mengimani, sudah beriman. Makanya saya bilang, Tuhan, Abin sekarang kok lumayan ya Tuhan. Loh, saya datang yang dulu sama yang sekarang ini beda saudara. Loh, saya orangnya belak-belakan loh, terus terang masa bodoh di hadapan orang lain, biar tahu dia. Saya bilang, Tuhan, Abin kok lumayan sekarang ya. Baik. Kamu lihat peningkatannya toh, cepat ya Tuhan. Wah lumayan anak ini ya. Jadi karena memang waktunya singkat. Jadi memang semua pemrosesan sekarang ini dipercepat saudara. Nah, maka dari itu saudara itu harus tahu. Karena apa? Engkau hidup di dalam dunia daging dan dunia roh. Lah di surga itu nanti dunia apa? Roh. Ada kalau kamu tidak latihan di sini itu nanti di sana tidak ngerti saudara. Bingung kamu nanti. Makanya saya bilang, kalau engkau menjadi anak Tuhan, engkau harus mengalami masuk ke dalam dunia roh, supaya kamu nanti di dalam pembacaan firman, pengupasan firman itu tidak kamu batasi berdasarkan pinter. Makanya saya bilang orang kepinteran itu repot, saya bilang. Mengecilkan Tuhan masuk dalam pikiranmu yang sembako ini. Jadi Tuhan ini mau kecil. Dan akhirnya kamu membatasi kuasa Allah. Sebab kalau saudara, seandainya ya saudara ngalami seperti saya masuk ke dalam dunia roh dibawa ke surga. Saudara itu tidak bisa banyak ngomong saudara. Heran-heran, terkagum-kagum, bahasamu tidak cukup untuk menceritain. Nah, contohnya gini, saya ketemu seorang bilang, Pak, nanti kalau Bapak ketemu Tuhan Yesus, titip ya Pak. Titip. Nah, bahasa ini sama bahasa ini, Pak tolong bantu doa sih, sama enggak? Sama, cuma yang satu tuh rohani. Yang satu ini jasmani. Nah, barang titipan ya jasmani toh ya. Tapi rohani itu tolong bantu doa ya Pak. Nah, itu rohani. Lah, saudara itu mesti tahu. Padahal tujuannya sama enggak? Sama. Padahal saudara, aku sendiri pernah ngomong gini. Nanti ketemu Tuhan aku mau cerita ini, mau diskusi ini. Waktu ketemu Tuhan saudara, semua kabur yang saya nikmati apa? Aduh Tuhan, engkau kok kasihmu kayak gini. Tidak bisa apa-apa saudara. Cuma nangis terus. Mau ngomong tadi, nanti kalau Tuhan ini sudah pikir, loh aku tadi kan mau ngomong toh. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dia hadir, hadiratnya itu kasihnya luar biasa. Apalagi kalau saudara dielus-elus itu, aku sayang kamu Yusa, waduh sudah ngomongnya satu kecap itu, bahasan itu masuk di sini itu saya merasakan damai sejahtera, lebih cintanya, lebih cinta istri saya itu kalah, tidak ada secuilnya, aduh. Terus cintanya mamahku, papahku, wah tidak ada artinya semua saudara. Itu Tuhan itu jabarkan omongannya satu kecap dia bilang aku mengasihi kamu. Itu ribuan. Makanya saya berkata kalau engkau tidak masuk di dalam dunia roh, kamu tidak akan dapat. Mengasihinya Tuhan itu tidak akan dapat begitu besar. Sehingga kalau ada tantangan sedikit, kamu pasti guling. Tapi kalau kamu sudah masuk di dalam dunia roh, kamu mengalami kecintanya dia, tidak ada artinya. Kematian itu tidak ada artinya. Makanya kalau saudara kerap kali tanya saya, Pak, kamu masih kepingin apa? Tidak ada yang aku kepingin nih, kecuali satu. Tinggal bersama dengan dia. Tidak tahu. Setiap kali saya berdoa, saya selalu berkata begini, aku tidak menginginkan yang lain Tuhan.
Aku ingin menyelesaikan tugasku di dunia ini dan segera tinggal bersama dengan Engkau. Kenapa saudara? Sebab tidak ada yang bisa membedakan dan menggantikan. Pada waktu saya berdoa kepada Tuhan berkata begini, Tuhan, istriku Engkau tunjuki rumahnya, Mama Engkau tunjuki rumahnya. Kok aku ndak mbok tunjukin rumahku si Tuhan. Aku kepengen lihat rumahku di surga. Tuhan ngomongnya apa? Kamu ndak punya rumah. Langsung saya, hah? Apa Tuhan? Sampai saya tanya, apa Tuhan? Kamu ndak punya rumah. Nangis aku. Nah ini loh saudara. Kenapa saya menangis? Karena pikiran saya belum bisa mengerti makna apa yang dia omongkan. Nangis aku. Waktu saya menangis, bukan menangis sedikit seperti anak kecil. Engkau kok gitu? Aku kok tidak mau kasih rumah. Kok gitu kok? Jadi kayaknya itu gini loh. Aku mau bedain kasihmu. Gitu loh. Terus Tuhan itu lucu saudara. Tuhan bilang, kamu ikut aku. Lihat. Kamu mau lihat enggak? Mau. Ayo ikut. Bawa saudara. Ini sedang doa, saya sedang lutut sembahyang ini. Ayo ikut. Nah, tubuh saya ditinggal, tapi roh jiwa saya dibawa ke sana. Soalnya dibawa sana, dilihatkan saudara, luar biasa saya bilang. Enak ya Tuhan di sini, rumahnya orang-orang bagus-bagus ya Tuhan. Ada yang bagus, ada yang flat tuh saudara. Ada, jadi sekamar gitu, ada itu. Jadi jangan dikira nanti di sana itu punya rumah dewe-dewe kok enak. Ada rumahnya ngelos, namanya rumah gedang. Rumah itu los, gede gitu. Nah itu banyak yang di situ juga. Jadi kayak asrama. Jadi istilahku bilang itu ngemper. Karena apa? Tidak punya rumah dewek, gabungan. Makanya hati-hati jangan punya iman gabungan. Nah, terus orang kaya orang Jakarta ada yang kaya raya itu. Anaknya umur 7 tahun dikasih tahu Tuhan. Waktu dengar khotbah saya, anak-anak memang seneng. Saya tidak ngerti, di mana-mana di Amerika bareng ya anak-anak yang ngintil terus itu saya tidak ngerti aku ini sebetulnya tidak pati seneng be anak tapi kok. Jadi aku tidak ngerti. Nah itu pada waktu anak umur 7 tahun itu dengar khotbah saya, bahwa saya pernah dia itu di kursi males saudara, dia ngomong be Tuhan Yesus gini. Tuhan Yesus, kalau Pak Yusa dibawa, aku ya ingin Tuhan. Saudara tahu, dia cuma ngomong gitu, siang itu dibawa Tuhan ke surga jalan-jalan. Anak kecil umur 7 tahun, dibawa sana, terus dia bilang gini, terus ditunjuki sama malaikat. Dulu, bapaknya itu punya ruangan, satu ruangan tok. Jadi kayak flat gitu tapi kamar gitu. Lah itu ana tulisane namanya bapake. Flat rumahnya di situ. Terus mamae di sebelah. Saya bilang, "Loh, Tuhan Yesus, ini rumahnya kok namanya papa?" Yaitu rumahnya bapakmu. Loh, papaku di dunia itu rumahnya itu kayak istana. Iya, itu kan di dunia, tapi di sini miskin kok. Nangis, lu papaku di sini itu cuma punya ruangan ini, iya, sampai kamarku jauh, gede kamarku, iya. Ini kamarnya papa, ya. Nanti bakalnya papa tinggal di sini, kalau pulang mati, ya. Waduh, waktu dia pulang kembali ke dunia, dia cerita sama bapaknya, saudara, dia bilang, papa, ternyata papa itu miskin loh pak. Apa? Kamu kemana? Oh, aku jalan-jalan ke surga.
Saya Pak Yusa itu ngomong aku jalan-jalan Pak. Bener tuh. Aku diajak ke sana ambil Tuhan Yesus. Terus aku lihat kamarnya Papa. Sampai kamarku bagus punyaku Pak. Papa itu miskin di sana. Saudara, kamu kaya di dunia belum tentu kaya di surga. Kenapa? Karena kekayaan dan berkat yang Tuhan berikan kamu tidak pakai untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu hati-hati saudara. Maka pada waktu saya dibawa, saya lihat luar biasa, saya bilang Tuhan, kok hebat kayak gini. Lalu saya dilihatkan istana yang luar biasa gede nih. Gede. Wah sampai, jembatannya kok antar provinsi. Aku sampai gini, loh ini jalan apa enggak capek? Tuhan bilang, di dalam dunia roh, itu enggak perlu kamu jalan-jalan kayak sini. Kalau kamu mau jalan-jalan, jalan-jalan. Tapi demikian kamu kepengen, sudah sampai. Wah luar biasa. Oh dalam dunia roh beda ya Tuhan, beda. Jadi saudara nanti kalau kepengen gitu, umpamanya kamu rumahmu di flat. Terus kepengen ketemu Abin umpamanya punya rumah gede di tempat lain. Wah gitu. Umpamane lho Bin. Dia bilang amin. Nah itu saudara mau kepengen ketemu itu langsung gini saudara. Mau ketemu Abin. Langsung saudara sampai di tempat dia. Gitu. Jadi jarak itu enggak ada. Nah pada waktu saya dilihatkan gitu, saya bilang, Tuhan itu rumahnya siapa? Tuhan berkata apa? Itu istanaku, itu rumahku. Wah, hebat dong Tuhan. Iya, terus Tuhan ngomong gini, enak yang nempati atau enak yang bangun? Enak yang nempati, yang bangun kan setengah mati, tapi belum tentu nikmati. Betul enggak? Enak yang nempati dong Tuhan. Nah ya, kamu itu enggak usah ribut-ribut. Kamu tuh enggak punya rumah. Nah ya kamu enggak mau kasih rumah dewek itu piye toh Tuhan. Tuhan bilang, kamu lihat itu loh, salah satu penghuninya. Nah ternyata ada orang jalan saudara masuk ke rumah itu. Waduh, siapa sih Tuhan? Kok orang kok dapat bagian tinggal bersama dengan engkau. Turun, saya diajak turun, digandeng turun. Loh, kok saya Tuhan? Saya sedang berjalan masuk ke rumah itu. Tuhan bilang, ya itu kamu. Ya, nah kamu enggak punya rumah karena kamu bakal tinggal bersama dengan aku. Karena apa yang di dunia kamu melayani aku, engkau di sana pun nanti kamu melayani aku. Wah ya lumayan lah. Jadi tidak jadi nangis saudara. Nah ternyata keponakan saya pada waktu dia dikasih penglihatan Tuhan, ternyata istri saya itu juga di sana nanti melayani saudara. Karena dia memang kelompok Marta, senengnya melayani ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih anu. Di sana ternyata itu dia bilang, wah Om aku lihat jelas sekali. Kenapa? Aku nanti besok bakal matinya bagaimana itu dilihatkan Tuhan semua. Terus saya dibawa ke surga, pada waktu masuk, saya ingat adik saya, tapi tidak bisa masuk Om. Kenapa? Lah pikiranku masih di dunia, tidak bisa masuk. Oh jadi kalau kamu pulang itu harus dilepaskan semua. Kalau kamu masih terikat dengan dunia, kamu tidak bisa masuk. Demikian kamu memikir perkara dunia, tidak bisa masuk. Tertolak. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh Andreas, murid Andreas, dia bilang, Andreas itu si Lani namanya, itu ajarin supaya dia bisa masuk sini. Ternyata tembus pandang, tapi ada batas yang saudara tidak bisa lalui. Jadi kelihatan kayak kaca. Nah, dia pada waktu diajari, kamu kalau mau masuk ke surga, harus tinggalkan semua perkara duniawi. Dia cuma memikir, dia bilang, loh aku kan cuma memikir adikku. Di sini enaknya kayak gini, aku mikir adikku, Tuhan supaya adikku bisa masuk bersama-sama dengan aku, jangan ketinggalan. Mikir gitu tok.
Udah bisa masuk. Terus diajari sama Andreas. Setelah diajari, ya. Masuk dia, saudara. Nah, di luar halaman sama surga itu beda, saudara. Setelah dia mulai masuk, jadi kepalanya ini sama badannya ini mulai masuk, loh kok bedanya di sana sampai di sini kok luar biasa, ini kok lebih enak luar biasa. Masuk gitu, waduh ini lebih enak, sana saja sudah enak, sini lebih enak. Dia ingat adik lagi, adikku Tuhan, macet saudara. Jadi kepala ebek, perutnya masuk, pantatnya ebek, kakinya ketinggalan saudara, macet, loh kok macet lagi? Andreasnya sudah jalan, melok, loh macet lagi. Terus Tuhannya mesem ya, itu macet. Andreas balik lagi, kamu kok mikir lagi? Ya aku inget adikku, ayo balik lagi, ditarik lagi mundur. Terus diajari lagi, saudara. Loh, saudara tahu? Jadi untuk masuk sana itu apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Jadi jangan kira saudara. Makanya Simul tadi cerita sama saya, dia bilang gini. Ada seorang hamba Tuhan, Yusuf Roni bilang, waktu Petrus nyambut orang jemaat ini datang masuk surga, disalami semua. Tapi kalau pendeta masuk, dirangkul sama Petrus. Disikap. Lalu jemaatnya bilang gini, loh kenapa kalau pendeta kok mbok sikap? Mbok rangkul, mbok waduh gembira sekali. Kalau saya kok cuma dianu. Sebabnya kalau jemaat itu masuknya banyak, pendeta ini jarang. Jadi kalau pendeta bisa masuk surga, itu sukacitanya luar biasa. Jadi saudara tahu kenapa kalau hamba Tuhan itu susah? Saya diberitahu Tuhan juga, saudara. Lalu Tuhan berkata, kenapa? Karena dia tahu banyak, tapi dia tidak melakukan. Lebih lumayan jemaat, dia tahu sedikit, melakukan sedikit. Daripada tahu banyak, tapi tidak melakukan. Dia tidak bisa langsung masuk, mesti diajari dulu. Sakit itu disembuhkan dulu. Maka dari itu saudara kita harus hati-hati. Hidup kekristenan di dalam doa, firman Tuhan berkata apa? Kita kerap kali tidak tahu harus berdoa bagaimana. Tetapi justru kita ini dilahirkan sudah diprogram dari kecil, anak-anak itu diprogram bahwa hidup itu harus pakai akal. Harus pinter, harus begini, harus begini, harus begini. Harus manusia, kalau kamu tidak bekerja, tidak makan. Nah ini yang menyebabkan saudara itu tidak dapat masuk di dalam dunia roh. Padahal orang berdoa itu sebetulnya apa? Orang berdoa itu kan saudara minta kepada Bapa, apa yang tidak kelihatan, jadi kelihatan, betul? Apa yang belum ada dengan doamu ada. Contohnya, sekarang sedang doa melawan El Nino. Apa? La Nina. Ya toh? Doa. Itu kan belum jadi toh. Tapi didoakan supaya ini diredam, betul? Jadi menjilmakan dalam dunia roh, menjilma menjadi dunia daging, nyata dalam dunia. Nah ini rahasianya di situ saudara. Nah bagaimana supaya doa saudara ini hebat, cespleng gitu loh. Ya dah, kepinginnya gitu dah. Iya dah. Rahasianya di mana? Atau gini, tak imani, bisa enggak? Kalau sesuatu tak imani,
itu sebetulnya kamu atau rencananya Tuhan? Kehendak kamu atau kehendak Tuhan? Itu kehendak saudara. Makanya itu saya ketemu hamba Tuhan di LA yang dulu dikirim sama Petrus Agung, si Haryono. Aku dulu gini loh Pak, anggar ono mobil aku dulu di sini kan setengah mati Pak, yang pakai motor dewean hujan-hujanan. Jadi ketemu mobil itu tak imani. Mobilnya dicoplok-coplok imani. Aku mau nih, kamu ngimani ngono itu kowe dapat mobil itu. Enggak tuh. Nah, karena aku bilang karena kamu kehendakmu. Tapi kamu sekarang di Amerika ini kamu otomatis dapat mobil toh? Iya, Pak. Iya salah toh? Iya benar. Apa yang saudara imani itu kehendakmu. Tapi saudara rahasianya berkata apa? Di dalam Yohanes 15 berkata apa? Ini kuncinya di situ saudara. Supaya saudara dan saya itu doamu itu harus sesuai dengan kehendak dan pikirannya Tuhan. Ayat yang Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Nah, ini jangan salah ngerti. Kalau saudara tinggal di dalam Yesus, saudara sama Yesus besar mana? Besar Yesus. Sebabnya kamu di dalamnya. Tapi yang di dalam kamu siapa? Firman. Tapi kamu kalau sembahyang bilang, mari Tuhan masuk. Kalau orang baru bertobat, doanya bagaimana? Mari Tuhan masuk. Betul lah? Gitu dah? Nah, kalau Yesusnya bukan masuk, itu besar kamu atau besar Yesus? Besar kamu. Makanya kamu suka merintah Yesus. Itu orang yang baru bertobat selalu dalam nama Yesus, mintalah pasti diberi. Ya tuh. Karena besar kamu atau besar Yesus? Besar kamu. Lah, kamu ini sudah jadi orang Kristen berapa tahun? Masih suka gitu enggak? Suka merintah Yesus enggak? Masih. Contoh nih, ada orang di sini kerasukan setan. Kamu sudah kenal Yesus, kamu punya kuasa. Langsung kamu bilang apa? Dalam nama Yesus. Tak usir, betul? Itu merintah Yesus atau? Makanya itu, saudara tidak sadar. Nah, ini saya ngalami sendiri, saudara, di Jakarta itu. Ada orang perempuan, dia minta didoakan. Kenapa kamu minta didoakan? Saya 8 tahun tidak pernah tidur. Matanya itu melotot, merem daisa. Melotot terus. Sampai kurus kering. 8 tahun. Nah. Oh kamu tidak bisa tidur. Tolong Pak doain aku tidak pernah bisa tidur. 8 tahun Pak. Waduh kaget aku. Lah kok bisa urip ya? Tidak pernah tidur. 8 tahun kok hidup. Wah ini kan orang waktunya banyak ini. Manfaat hidupnya hebat. Lah ya tuh tengah malam bareng tidak pernah tidur kok. Lah terus tiap malam bawa kerja kayak apa? Ya apa saja. Tidak bisa menutup mata, tidak bisa kok Pak. Wah, lah tak pikir, wah kasihan dong Tuhan. Waktu saya mau doa Tuhan bilang, kowe jangan merem. Aku dek nyembayang ke orang kan yang merem toh ya dalam. Aku kali ini Tuhan bilang melek. Loh, ada tukang melek aku ya kon melek loh. Kok aneh-aneh sih Tuhan. Nah, jadi saya nurut melek Tuhan yo. Jadi waktu yuk mari kita berdoa. Jadi aku yang melotot. Ada yang melotot aku yang melotot ya toh.
Tak pelototi ya. Mari kita berdoa. Waktu tak tumpangi tangan, saudara, tanganku belum nempel kepala, saya dikeplok. Bayangin saudara, aku bilang, mari kita berdoa. Tuhan, agak gini. Pelok. Loh, aku bilang, untung aku buka mata. Tuhan tuh lebih tahu, coba aku mau merem. Dalam, wah, dikeplok tenan aku bilang. Aku terus bilang gini, aduh Tuhan terima kasih. Untung aku nurut loh. Dia melek, aku melu melek. Coba orang mak plok. Waduh beonyok aku bilang. Waduh. Nah, saudara tahu, waktu dia ngeplok aku bilang, udah jadi sembahyang tuh aku. Dia manifest. Belum tak doa ke, sudah manifest. Wah, kayak macan betina. Muarah. Wah, langsung hamba Tuhan langsung pegang orang 8 pegang. Perempuan 1 loh. Dipegang 8 laki-laki. Wah, montang-manting akhirnya jujur atau geblok ditindai wong 4. Itu dengan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Untungnya saya enggak ikut-ikut. Saya jadi duduk. Saya duduk, wah orang 8 ini ributnya setengah mati. Terus saya tanya Tuhan gini, Tuhan ini piye sih Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya dia itu kasihan, mau dibunuh sama suaminya sebab warisannya mau diambil. Oh jahat ya Tuhan. Jadi ini saya dia justru itu saya ngomong mbak Tuhan dewek cerita sing situ ribut. 1 jam ndak selesai, 1 pulang, 2 pulang, 3 pulang, 3 jam tinggal 2 gelintir. Gak kuat toh, mencelat. Bayangin, tendang sana, tendang sini. Terus ada yang jempolnya ditekuk. Aduh, aku nanti putus itu iki piye, pencet-pencet. Lah terus 2 hamba. Sekarang ini orang ini yang salah satu ini sekarang jadi hamba Tuhan. Ini pengusaha dulu. Terus dia bilang gini, Pak Yusa, kamu ini kok diam saja? Oh ini tidak keluar, diam saja. Lah saya tanya Tuhan ini masih diem. Ya kamu mesti berusaha. Bukankah berusaha dan berdoa? Saya diserang dengan firman. Saya bilang iya, tapi saya tidak biasa begitu. Saya biasa tuh tanya Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu penolong saya yang tahu segala-galanya. Tuhan ini diem. Lah ini kalau dilepaskan dia mau bunuh diri. Lah piye aku bilang itu. Ya, lah terus bagaimana kita tidak kuat ini? Ya lepasin dong. Nah, sekarang lepasin. Kamu tanggung jawab? Iya, lah piye ya toh? Lah kalau dia bunuh diri, ya mati. Lah piye? Lah masa aku muni dia bunuh diri ndak bakal, ya iso toh ora aku ngerti. Lah dia bunuh diri ya mati aku bilang. Lah dia mati siapa yang tanggung jawab? Tuhan, ora aku. Aku mati ya aku. Aku enggak punya kuasa, betul enggak? Nah, ini loh saudara, kerap kali kita itu takut dia bunuh diri, terus kita yang kena getahnya. Loh, takut akibat toh? Sebetulnya takut akibat itu mengasihi diri sendiri enggak? Percaya mbak Tuhan enggak? Enggak. Nah, pada waktu tak lepas ke? Lepas. Mau bunuh diri? Ben. Nah, terus dilepas ke? Lari saudara ke dapur mau ngambil pisau. Aku bilang Tuhan lari mengambil pisau loh. Dek ngambil pisau bunuh diri mati, mbah loh aku. Aku yang ngomongnya gitu, mbah loh Tuhan, arti ya aku. Benar lari saudara, pintunya buka loh. Tidak bisa nembus saudara. Sampai di pintu itu kayak orang ditendang sesuatu, guling. Aku bilang, Terus Tuhan buka mata saya, ada malaikat.
lihat dari situ gini. Terus lari sana lagi, pintu yang lain. Aku kan harus tahu di sini ada malaikat. Pasti di sana ya ada. Lari sana del, tendang lagi, gelinding. Oh, nah, terus dua hamba Tuhan bilang, loh kok aneh Pak? Aku bilang, lah no malaikat itu. Dia melakukan tendang, nah gelinding. Saudara, makanya itu dia merangkak ngadep saya. Terus begini, ya saya mau keluar. Tapi tunjuki jalan nih. Loh, bayangin saudara. Itu kalau saya bilang, dalam nama Yesus langsung keluar. Salah saudara. Kenapa? Lah dia tanya jalannya kok. Lah aku ya tanya mbak Tuhan dia tanya jalannya. Tuhan jawabnya lucu gini. Masuk dia tahu jalannya kok keluarnya tidak tahu. Itu cuma mau bohongi kue. Kurang ajar. Aku ya cuma masuk bisa kok keluar gak bisa. Kamu masuk melalui mana? Terus dia bilang, ya sudah. Lah ya. Saudara, kalau kamu itu ndak ngalami dewek, gak ngerti. Ini setan tuh akalnya akeh. Kurang ajar sungguhan itu, jebak terus. Terus akhirnya saya bilang, ayo cepat keluar. Terus dia bilang, ya mau keluar. Siapa sih kamu? Aku bilang, aku disuruh suaminya untuk membunuh dia supaya warisannya diambil. Tapi heran saya, ini 8 tahun kok enggak mati-mati. Yang lain tuh 1-2 tahun mati ya. Cepat keluar. Kamu dari mana? Tanjung Karang. Sudah keluar. Cuma gitu tok keluar dewek. Lari dewek. Habis itu dia kayak orang mati. Aku bilang, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit. Gue tadi sudah bisa merem toh. Ya toh. Waktu ini keluar kan gelebek merem. Tak bangkit ke, wes tadi saya merem. Pak rasanya kok bisa merem kok enak. Lah pulang mulai ini bisa tidur. Sembuh saudara. Bukan saya cuma melakukan apa yang dia mau. Sebab dia lebih tahu apa yang terjadi.